Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita tentang hukum Toledot. Ya. Kemarin kita sudah bahas dan belum selesai. Jadi saya mengulang dulu sedikit apa yang kita maksud dengan hukum Toledot. Ada dua istilah Ibrani, Toledot dengan Dor, yang sering diterjemahkan generasi atau daftar keturunan, ya. Sebenarnya istilah Dor dengan Toledot itu beda sekali, ya. Kalau Dor itu istilah Ibrani untuk bentang waktu satu generasi, biasanya 40 tahun, ya. Tapi kalau Toledot itu yang muncul 10 kali dalam kitab Kejadian, itu seperti origin, awal, ya, berasal dari kata kerja yalat itu memperanakan. Tapi bukan dia keturunan pengertiannya, tapi Toledot itu paling bagus dia diterjemahkan di sini, yang literal itu dengan kelahiran bentuk jamak. Jadi kalau ada 10 Toledot, ya, yang pertama Toledot langit dan bumi, itu artinya kelahiran langit dan bumi. Tidak sekali kelahiran langit dan bumi itu. Kemudian Adam, ya, dibilang the birth of Adam itu kelahiran Adam. Jadi keturunan Adam itu masih dipandang, artinya ada Adam di situ, ya. Kemudian juga begitu semuanya, ya. Dan kita sudah bahas waktu kemarin bahwa di sini dibilang tidak ada the birth atau kelahiran Abraham. Tapi yang ada kelahiran Terah, ya. Karena Abraham itu seorang yang dipanggil keluar. Ya, seolah-olah dia dari hukum Toledot yang ini tidak berlaku bagi Abraham. Abraham dipanggil keluar dari rumah bapaknya, dari negerinya, dari sanak saudaranya, karena Tuhan mau memulai sesuatu yang baru dari Abraham, yaitu bahwa melalui engkau dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi barangkali hukum Toledot bisa lebih tepat dipahami seperti ungkapan, ya, ungkapan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Kalau misalnya seorang pemusik, sebenarnya dia nggak lahir satu kali, ya, dia lahir lagi dalam diri anaknya, makanya anaknya dengan mudah menjadi pemusik juga, bahkan barangkali cucunya begitu, ya. Jadi kelahiran si pemusik ini tidak sekali. Ya, itulah hukum Toledot itu. Begitu kalau dia presiden bapaknya, itu kayak Bung Karno yang pernah saya bilang itu dia nggak lahir satu kali. Dia lahir juga dalam diri Mega. Jadi presiden juga. Atau barangkali nanti lahir lagi dalam diri Puan jadi presiden juga, nggak tahu saya. Tapi intinya hukum Toledot itu adalah suatu hukum yang mana seseorang itu sebenarnya, ya, tidak lahir satu kali. Ya, jadi kita, apa yang kita perjuangkan, tujuan, misi, dan visi, nilai-nilai kita itu, karena bekerjanya hukum Toledot, kita diteruskanlah perjuangan kita itu. Ya. Ini bagi saya penting, ya, ini hukum Toledot ini, karena ini sudah Tuhan tetapkan hukum ini, bahwa kasus Harun juga, ya, bahwa pakaian atau ministry itu, simbol ministrinya Harun itu harus turun kepada anak-anaknya itu, ya. Jadi sekarang kita mau bahas apakah Yesus mempunyai keturunan, lah, ya, dulu kita bilang dulu. Apakah Yesus hanya lahir sekali, ya? Apakah dia juga lahir dia beberapa kali?
Ya, ada banyak orang kalau suka ini nggak sama ya dengan pengertian kalau orang merayakan Natal kelahiran Yesus, yang penting Yesus lahir dalam hatimu, itu berbeda dengan yang saya bicarakan ini, ya. Coba dulu kita akan bahas ini, karena Yesus itu sebenarnya, ya tentu kita tahu semua, dia tidak menikah dan tidak punya keturunan secara jasmani. Tapi apakah dia tidak punya keturunan secara rohani itu? Apakah ada benihnya? Nah, ini yang kita mau lihat, ya. Kalau kita baca Yesaya 53 ya, ini kita sedang bicara hukum Toledot yang berlaku juga bagi Yesus, ya. Mari kita lihat ya Yesaya 53 ayat 10 ya. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat, ini terjemahan Elia, keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini istilah Ibrani yang diterjemahkan keturunan, ini sebenarnya Sera. Sera itu artinya seed atau benih, ya. Benihnya Yesus itu, ya. Jadi berdasarkan hukum Toledot, Yesus memiliki benih-benihnya. Karena Yesus bilang, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi kalau dia mati, dia menghasilkan banyak benih-benih lagi. Ya, yang serupa tentunya dengan biji gandum itu kan. Ini dia. Siapakah benihnya, atau Yesus lahir di, siapakah dia itu yang dimaksud benihnya ini? Ya, karena dibilang di sini, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, artinya dia mati bangkit naik ke surga itu, sebagai biji gandum dia mati bangkit itu, dia dikatakan di sini ia akan melihat benihnya itu, dan dikatakan sini umurnya akan lanjut, artinya umur Yesus itu diperpanjang oleh benih-benihnya ini, gitu loh, ya. Jadi, atau saya kembalikan lagi, misalnya Bung Karno itu belum mati dia, karena dia lahir lagi dalam diri Mega, gitu kan, lahir lagi dalam diri barangkali Puan dan sebagainya begitu. Jadi umurnya diperpanjang oleh benih-benihnya itu, ya. Dan bahkan saya bilang yang kemarin itu bahwa upah daripada perbuatan benih-benihnya itu diperhitungkan menjadi upahnya Yesus itu. Misalnya saya punya, ya diharapkan benih, ya banyak benih lah ya, tapi setidaknya saya punya 3 anak jasmani yang saya sudah tanamkan dari sejak kecil supaya kalian nanti teruskan perjuangan dan pelayanan Papa, ya. Nah, artinya kalau nanti kalian, ya diharap, saya percaya karena ada firman Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, dia akan melayani, ya. Walaupun prosesnya tentu panjang, ya. Nggak apa-apa, tapi saya yakin anak-anak itu pada akhirnya dia akan memegang tujuan, misi, visi, dan nilai-nilai orang tuanya. Walaupun prosesnya itu. Nah, kalau mereka meneruskan, ya, yang saya yakin demikian, itu apa yang mereka kerjakan itu upahnya juga diperhitungkan kepada saya. Saya memperpanjang umur melalui benih saya itu. 3 anak saya misalnya. Tapi ini kita lihat dulu lah, ya. Yesus itu benihnya siapa? Karena dia tidak menikah, ya. Mari kita melihat dulu benihnya Yesus itu siapa. Apakah kita langsung bilang itu 12 murid itu benihnya? Belum dulu, jangan terlalu terburu-buru. Nah, mari kita melihat di Injil Matius, ya. Ini berbicara kepada benih Yesus, ya, keturunan, seperti dibilang, ya. Keturunan Yesus, ya. Nah, mari kita melihat. Ini mana dia lebih tepat? Ini kali ya. Atau coba dulu saya lihat dulu di sini, ya. Apakah di sini ada?
Oh, darah juga. Oke lah. Jadi kalau kita melihat di sini ya, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mulai dari Abraham. Mengapa? Karena Abraham inilah yang dipisah, seolah-olah dia Tuhan memulai hukum Toledot melalui Abraham ini. Abraham dipisah dari Terah. Keluar dari rumah bapamu, keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu. Tuhan mulai sesuatu yang baru. Tuhan bilang, melalui engkau dan keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Itu sebabnya dia mulai Yesus ini dari Abraham. Nah, mari kita melihat dulu ini ya. Daud juga ya, karena itu ada ada janji mengenai Mesias itu ya. Oke, sekarang kita melihat dulu ini. Dikatakan di sini ayat 17, jadi ini kesimpulannya dari keturunan itu, kita nggak usah baca ini keturunannya ini. Ya. Ayat 17 kesimpulannya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya. Dari Abraham itu ayat 2 itu Abraham memperanakan Ishak terus sampai Ishak memperanakan Daud ya. Sampai Daud, dari Abraham sampai Daud itu total dihitung Abraham ya. 1 2 3 itu Abrahamnya dihitung 1, Ishak 2 ya. Terus Yakub dan sebagainya itu hitung sampai Daud itu ada 14. Dari Abraham sampai Daud 14 ya. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel, ini Daud hitung ya. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu ada 14 juga. 14 juga ya. Itu pembuangan ke Babel itu jadi Yekonya ya. Kemudian dikatakan sesudah pembuangan ke Babel sampai Kristus, ya ini dihitung lagi dari Yekonya, terus sampai Yesus sebenarnya itu 13. Sudah bisa hitung, ya gampang kok. Dari Abraham sampai Daud hitung aja tuh 2 itu 14. Kemudian dari pembuangan sampai kepada dari pembuangan dari Daud sampai pembuangan itu juga 14, hitung aja. Ya ada di sini kok itunya. Kemudian dari pembuangan sampai Kristus katanya itu 14. Tapi Yesusnya di atas 13 dia, urutan ke-13 Yesus itu dari pembuangan sampai ke Yesus. Jadi dengan kata lain, benihnya Yesus itu adalah Kristus. Nah, ini dia. Benih atau zeranya Yesus itu, keturunannya Yesus itu adalah Kristus, karena dia yang ke-14 itu. Nah, siapakah Kristus ini? Ya kan? Siapa Kristus ini? Ya. Alkitab ini sebenarnya sangat penting ya. Banyak orang tidak perhatikan. Kristus itu, ya ini kalau teologi Paulus itu kalau mau diperas pakai satu istilah saja, maka teologi Paulus itu saya bilang Kristus. Ya. Dialah yang paling sering menggunakan istilah ini. Jadi Kristus ini kita nggak usah baca ayat-ayatnya. Yang pertama, Kristus itu adalah spirit atau roh. The Spirit of Christ. Ya. Jadi Kristus itu adalah roh. Kemudian Kristus itu yang kedua adalah kepala. Karena Kristus itu ada kepalanya, yaitu Yesus. Ya. Dan ada tubuhnya, yaitu gereja. Tapi bukan gereja yang sekarang udah jatuh. Ini gereja pemenang nih. Nanti kita lihat ya. Jadi Kristus itu bisa kepala, Kristus juga bisa body, tubuh. Nah, kemudian Kristus juga adalah kingdom. Ya. The kingdom of Christ, ya. Karena dia punya tahta juga ya. Tatana domba. Dan ini poin yang sangat penting ini ya. Kristus itu ada di dalam kita. Christ in you. Itulah pengharapan kemuliaan. Kemudian the kingdom of God, karena the kingdom of Christ itu juga ya is within you, di dalam kamu. Kemudian Christ is our life. Ini ada di Kolose ya. Kristus adalah hayat kita. Jadi Kristus ini luar biasa ini konsep ini apa?
istilah Kristus ini enggak kecil dia itu, ya. Kristus ini ciptaan baru bahkan dia itu. Kalau dibilang Yesus itu permulaan daripada ciptaan Elohim. Ciptaan baru ya, bukan Yesus dicipta, bukan. Tapi Yesus itu ciptaan permulaannya. Ya. Dan siapa nanti yang di dalam Kristus, dia juga menjadi ciptaan baru. Nah, siapa sebenarnya Kristus ini yang merupakan benih atau zeranya Yesus itu? Nah, di Roma pasal 8 itu jelas kelihatan bahwa benih Yesus itu akan ditampilkan nanti di akhir zaman. Saya udah sering baca ini, tapi coba lah, nggak apa-apa lah kita baca lagi sekali ya. Roma pasal 8, karena ini sangat penting ya. Inilah yang akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Bahkan Yesus bilang, kamu akan melakukan perkara-perkara lebih besar daripada aku. Nah ini dia. Boleh kita lihat ya, Roma pasal 8. Saya pakai LAI ya. Roma pasal 8 ayat 19 ya. Ayat 19. Katakan di sini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat, ini terjemahan LAI, anak-anak Allah dinyatakan. Saat putra-putra Elohim atau Kristus pemenang itu tampil di muka bumi ya. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Itulah dia alam maut. Upah dosa itu adalah maut, alam kesia-siaan. Di kitab Pengkhotbah itu istilah di bawah matahari, di bawah langit, itulah kesia-siaan kesimpulannya. Mau kaya, mau miskin, mau apa, semuanya sia-sia hidup di situ. Karena Tuhan sudah menaruh, ini kan dikatakan bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Inilah kemuliaan Kristus itu. Nah, saudara begini, ya. Ministry Yesus ini saat ini, ya, ini kelihatannya kan, ya, gereja hancur gitu ya, enggak ada efeknya ya, pecah dan, ya, efeknya hanya awal-awalnya itu ya bisa menggoncangkan dunia ya dalam 200 tahun pertama, tanpa gedung, tanpa musik, tanpa liturgi, tanpa macam-macam. Dunia yang dikenal pada waktu itu sudah bisa dibilang dikristenkan. Tapi sekarang setelah jatuh gereja, waduh, kacau, pecah menjadi ribuan denominasi. Seolah-olah sepertinya perjuangan Yesus itu sia-sia, ya, tapi tidak. Karena Yesus akan melihat nanti benihnya, zeranya, keturunannya, ya. Yesus akan lahir lagi, istilahnya begitu, melalui dan di dalam putra-putra Elohim. Itulah dia Kristus pemenang itu. Yang akan tampil nanti di akhir zaman, di mana seluruh makhluk menantikan saat itu. Walau mereka nggak bisa mengungkapkannya, tapi karena seluruh makhluk sudah ada dalam kesia-siaan, hidup di alam maut, jadi mengeluh, ya, menantikan saat itu. Dan itu akan terjadi nanti. Itulah dia kedatangan Yesus itu. Bukan kedatangan jasmani, Yesus sendiri datang, enggak. Dia datang di dalam dan melalui zeranya, di dalam dan melalui benihnya, di dalam dan melalui Kristus pemenang itu. Dan Kristus pemenang inilah yang akan melakukan ministry yang jauh lebih besar daripada yang dibikin Yesus. Nanti dia melayani berjaman-jaman Kristus pemenang ini, dan akhirnya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus sendiri harus yang tinggal, Kisah Para Rasul 3:20, Yesus sendiri tinggal di surga. Sampai pemulihan segala sesuatu. Siapa yang melakukan pemulihan segala sesuatu? Itulah Kristus. Itulah keturunan Yesus. Itulah benih Yesus. Itulah zeranya Yesus itu. Ya. Jadi ministry Yesus itu belumlah kelihatan efeknya yang dahsyat bagi ciptaan saat ini. Belum. Tapi nanti ketika dia tampil, katakanlah Yesus lahir lagi lah. Di dalam dan melalui Kristus itu, keturunan ke-14 itu. Nah, di situ.
Sekali lagi saya bilang ya, setelah dari pembuangan itu, kalau saudara hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-13 itu Yesus. Baru yang ke-14 inilah benihnya Yesus, Kristus. Ini luar biasa, ini adalah seluruh pengharapan seluruh makhluk, Bapak Saudara ya. Kita percaya umat pilihan sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga akan tampil nanti. Ya, dengan tubuh baru. Ya, karena keselamatan itu menurut Paulus dia menjelaskan pakai 3 hal. Justification by faith, sanctification by faith, baru glorification. Ini glorification itu artinya penanggalan tubuh, ganti tubuh baru, tubuh kemuliaan. Glorification by faith. Jadi Kristus ini akan tampil di muka bumi dengan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Yesus itu, tubuh kebangkitan itu ya. Tembus tembok kalau mau. Kalau mau makan ya bisa juga makan. Kayak Yesus itu kan waktu dia bangkit, dia ada ikan di sini untuk membuktikan kepada muridnya itu. Jadi inilah pengharapan segala makhluk. Inilah keturunan Yesus mengikuti hukum Toledot. Karena Tuhan sudah tetapkan itu hukum Toledot. Ya. Oke. Nah, sekarang apa sebenarnya maknanya bagi kita saat ini? Hukum Toledot ini, ya. Maknanya begini, bahwa Bapak Saudara, pelayanan kita itu atau kelahiran kita itu tidak satu kali. Kita bisa lahir di dalam dan melalui benih kita. Bisa anak-anak jasmani, bisa juga anak-anak rohani. Dan ministry mereka itu ya diperhitungkan juga menjadi milik kita. Itu sebabnya dalam pelayanan, saudara jangan, artinya, coba perhatikan Yesus deh, tipe pelayanan Yesus. Dia nggak menomorsatukan orang banyak loh. Coba perhatikan deh. Ya. Dia menomorsatukan hidup bersama murid-muridnya. Ya. Ada berkali-kali ya di khotbah di bukit. Banyak orang berpikir khotbah di bukit untuk orang banyak. Bukan. Saudara lihat di pasal 5 itu, Matius itu. Ketika Yesus melihat orang banyak, dia naik ke atas bukit. Dan yang datang itu hanya murid-muridnya. Baru dia berkhotbah. Dan lebih khusus lagi dia hidup bersama 12 muridnya ini. Karena hukum Toledot itu, ya, bahwa Yesus tidak bisa menyelesaikan sendiri. Dia harus memiliki benih, ya. Setelah biji gandum itu jatuh ke tanah, mati, bangkit naik surga itu. Benihnya ini yang nanti akan memulihkan segala sesuatu. Yesusnya sendiri duduk, sesuai Kisah Para Rasul 3 ayat 20 itu. Duduk di sebelah kanan Bapa sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Sampai segala musuhnya ditaklukkan. Jadi Bapak Saudara, dalam pelayanan kita, jangan menomorsatukan orang banyak. Jangan menomorsatukan khotbah kesana klinik dan bukan. Itu berarti kita nggak ngerti hukum Toledot. Kalau orang memahami hukum Toledot, dia pasti menomorsatukan apa ya? Kayak murid-muridnya lah, yang entah anak jasmaninya atau juga anak rohaninya. Dan ini nggak banyak ya. Yesus saja punya anak rohani atau apa-apa. Benih lah katakan itu cuma 12, itu pun satunya Yudas. Makanya ada yang bilang sama saya, kalau punya murid itu jangan sampai 12 katanya, nanti pasti satu itu Yudas. Ini bercanda aja. Jadi artinya, saudaraku, ministry kita haruslah fokus kepada hukum Toledot, artinya kepada benih kita itu nanti. Karena kita nggak bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Ya, ingat itu hukum Toledot, hukum kelahiran itu. Ya, puji Tuhan lah, saya kira ini udah cukup jelas bahwa praktisnya juga. Kalau saudara dan saya mengerti hukum Toledot, saudara dan saya tidak akan sibuk untuk orang banyak. Ya, tetap nomor 1 adalah benih kita ini, zera kita, ya, keturunan kita. Karena kita akan lahir lagi nanti di dalam dan melalui mereka ini untuk meneruskan tujuan, misi, dan visi, bahkan nilai-nilai kita. Puji Tuhan lah, haleluya, amin.